satunya Jordan. Jordan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di acara Maulid Nabi kelas ini, di acara Maulid Nabi di tahun 1444 Hijriah. Sholawat serta semoga kita diberkati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat serta salam tak lupa juga kita junjungkan kepada Rasul besar kita, Panglima besar kita, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Ain selaku wali kelas, saya hormati Ibu Teti selaku tamu undangan. Semoga dalam acara kecil ini yang Ibu datangi mendapatkan kesan yang baik dari Ibu. Tak lupa juga untuk rekan-rekan saya kelas 12 IPA 5, saya ucapkan terima kasih banyak atas kalian. Acara ini bisa terlaksana dengan baik. Sebenarnya saya juga bingung mau materi apa yang saya sampaikan karena materinya sudah dibicarakan semua tadi di masjid, tadi juga sudah oleh Ibu Teti juga, jadi kayak ya mau materi apa lagi gitu ya. Cuman daripada nggak ada sama sekali, tapi ya udahlah apa yang saya bisa sampaikan saya sampaikan ya. Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah pada hari Senin dari ibu yang bernama Siti Aminah. dan ayahnya Abdullah. Enggak. 50. Masya Allah. Namun di saat umur 3 bulan dalam kandungan, ayahnya harus wafat dalam perjalanan pulang setelah berjualan di kota lain. Pada usianya 6 tahun pun ibunya harus meninggal dan digantikan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Dan di usia 8 tahun pun dia harus kehilangan lagi anggota keluarganya yaitu kakeknya dan digantikan kepengurusan oleh pamannya. Abu Thalib. Menjadi nabi dan mendapatkan wahyu pertama pada umur 40 tahun dan memberikan syafaat, menyebarkan agama Islam sampai akhir hayatnya di umur yang ke-60. Di cerita singkat yang saya katakan tadi dan tausiah sebelumnya yang kita dengarkan tadi, banyak hal yang harus kita lakukan selain seperti memuji Nabi Muhammad dan lain-lain seperti itu. Kita pernah kepikiran nggak sih kalau kita tuh kenapa sih kita tuh harus mencintai Nabi Muhammad? Ada nggak? Ada dulu. Ada ya. Apa? Ada banyak hal yang ada banyak hal sebagai alasan mengapa kita harus mencintai Nabi Muhammad. Dari sekian banyak alasan seperti kita harus menjalankan sunnahnya, karena kata Nabi dalam hadisnya, siapa yang mencintaiku maka amalkanlah sunnah-sunnahku maka aku akan bersamanya di surganya nanti. Kebayangkan jika kita dalam hal-hal yang lain hanya dalam sunnah saja kita bisa mencapai surganya Allah. Dan jika kita tidak tahu apa itu sunnah yang harus kita lakukan, bisa kita nggak tahu apa di tentang sunnah. Ada hal-hal yang sangat simpel, yang sangat dekat dan ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita lakukan dan bisa membuat kita masuk ke dalam surganya. Yang pertama, kita bisa
melakukan sesuatu sebelum dan sesudahnya berbaca doa, seperti mau masuk WC, sudah keluar, mau belajar, setelah belajar, sebelum tidur dan sesudah tidur. Dan jika kita tidak tahu doanya pun lebih baik diapalkan ya. Kita hanya bisa dengan berucap bismillah dan hamdalah, dan itu pun sudah menjadi amalan sunnah bagi kita. Jika kita tidak bisa atau belum bisa pun melaksanakannya, kita bisa melaksanakan sunnahnya Nabi dengan cara tersenyum. Karena senyum itu sudah termasuk ibadah. Bayangkan dengan dua amalan simpel itu kita sudah bisa membantu kita untuk masuk ke dalam surganya. Dan hal yang paling utama mengapa kita harus mencintai Nabi Muhammad adalah karena Muhammad memberi syafaat kita di akhir hari nanti. Bentar ya. Dalam surat Toha ayat 9 yang artinya pada hari itu tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali orang yang telah diberi izin oleh Allah yang Maha Pengasih dan diridhoi perkataannya. Dan tidak ada orang siapapun kecuali yang sudah diberi izin oleh Allah, dan orang itu adalah Muhammad. Di hari kiamat kelak, Nabi Muhammad akan bertanya kepada Allah, "Ya Allah, di mana umat-umatku?" Allah pun menjawab, "Mereka sedang di padang mahsyar, mereka kehausan dan kepanasan." Di sana pun Nabi Muhammad langsung bersujud dan berkata, "Ya Allah, izinkan aku membantu mereka, izinkan aku memberi syafaat kepada mereka, izinkan aku memberi minum kepada mereka yang kehausan." Nabi Muhammad bersujud sambil berdoa kepada Allah untuk meminta kita agar kita bisa diselamatkan oleh Dia. Dan Allah pun ketika sudah mengizinkannya, Nabi Muhammad datang kepada kita memberi orang-orang yang kehausan air dari telaga kehausan, telaga di mana airnya jika kita minum seteguk saja kita tidak akan kehausan lagi selamanya. Setelah itu Nabi Muhammad pun berkata lagi kepada Allah, "Ya Allah, di mana umat-umatku? Aku yakin umat-umatku tidak sebanyak ini, pasti masih ada yang lainnya." Allah pun menjawab, "Mereka sedang menyeberang di jembatan Siratal Mustaqim." Nabi Muhammad pun bersujud kembali kepada Allah dan meminta, "Ya Allah, biarkan aku berdoa kepada mereka agar mereka diberikan keselamatan. Biarkan aku datang ke sana untuk menyambut mereka dan masuk bersama ke surga ya Allah." Allah pun mengizinkannya, dan Rasulullah pun ada di saat kita menyeberang jembatan Siratal Mustaqim di sisi lain, dan dia terus berdoa kepada kita supaya kita bisa selamat dan masuk kepada surga dan masuk ke surga bersama-sama. Setelah itu pun Rasulullah masih bertanya kepada Allah, "Ya Allah, di mana umat-umatku? Aku yakin tidak sebanyak ini, pasti masih ada yang lain." Allah pun menjawab, "Mereka sedang ada di yaumul mizan. Mereka sedang ditimbang amalannya." Rasul pun di sana menangis dan kembali bersujud, "Ya Allah, izinkanlah aku untuk membantu mereka, memberikan mereka syafaat, memberikan mereka pertolongan agar timbangan baiknya bisa didapatkan olehku ya Allah, agar mereka bisa masuk surga bersama denganku." Allah pun mengizinkannya, dan ketika dia sampai di yaumul mizan, dia memberikan segalanya apa yang dia punya kepada umat-umatnya agar umat-umatnya bisa masuk ke dalam surga. Masya Allah. Dan itulah alasan mengapa kita harus mencintai Rasulullah, karena cinta Rasulullah itu tidak bisa kita bayangkan dan tidak bisa kita bandingkan. Dia berani mengorbankan segalanya. Dia yang sudah enak ada di surga, gak perlu ngapa-ngapain lagi, tapi dia masih memikirkan umatnya, dan kayak belum dimasuki surga tapi belum ada umat itu kayak belum puas gitu. Padahal dia sendiri itu gak pernah ketemu sama kita, gak pernah ketemu sama semua umatnya. Bahkan dia tidak hidup di zaman di mana umatnya ada ya. Tapi subhanallah, cintanya kepada kita tidak terbayangkan, dan itulah alasan utama mengapa kita harus mencintai Rasulullah SAW. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan karena tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata karena saya juga masih belajar.
Dan yang terakhir saya berbicara seperti ini kepada kalian, bukan saya memberi pelajaran kepada kalian, tapi saya juga sebagai bahan pelajaran dan bahan pengingat untuk saya, bahan pengingat juga untuk kalian bahwa kita hidup di dunia ini tidak selamanya, hanya sebentar, dan apa yang kita lakukan sekarang akan berpengaruh ke depannya nanti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bread.